Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan dan persamaan surat dakwaan dengan surat tuntutan. Namun sebelum kita lanjut, kiranya dapat di-subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi berikutnya. Kita mulai dengan surat dakwaan. Menurut hukum acara pidana, dibuat oleh jaksa dalam kedudukannya sebagai penuntut umum dan menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan serta dasar putusan hakim. Surat dakwaan adalah sebagai dasar majelis hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam surat dakwaanlah hakim akan memutuskan. Jenis-jenis surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk pemeriksaan. Jika ternyata cukup bukti, dakwaan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pada pasal 197 ayat 1 huruf C KUHP. Suatu putusan pemidanaan haruslah didasarkan pada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Selain itu, ketika hakim melakukan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, maka majelis hakim harus didasarkan atas surat dakwaan. Lalu ketika sidang pemeriksaan, penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan yang menjadi langkah awal dalam penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan rekusitor. Berdasarkan pada pasal 155 ayat 2 KUHP, surat dakwaan dibacakan pada saat permulaan sidang atas permintaan hakim ketua. Adapun fungsi surat dakwaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Bagi para hakim, berfungsi sebagai dasar, sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Bagi para penuntut umum, berfungsi sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis untuk tuntutan pidana dan menggunakan upaya hukum. Selanjutnya, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil berdasarkan pada pasal 143 KUHP, yaitu harus sesuai tanggal dan tanda tangan penuntut umum selaku pembuat surat dakwaan, memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Selain syarat formil, ditetapkan pula syarat material bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Terkait dengan bentuk-bentuk surat dakwaan, terdapat 5 jenis surat dakwaan, yakni dakwaan tunggal, alternatif, subsidiar, kumulatif, dan kombinasi. Pengertian surat tuntutan secara yuridis pada pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP dijelaskan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Tuntutan tersebut dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam surat tuntutan. Surat tuntutan adalah surat yang memuat tuntutan pidana berdasarkan alat-alat bukti di persidangan dan kesimpulan penuntut umum mengenai isi dari surat tuntutan dalam KUHP. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang bentuk dan susunan
surat tuntutan. Namun dalam perkara isi surat tuntutan pidana adalah sebagai berikut: identitas terdakwa, surat dakwaan, barang bukti, analisis fakta, analisis hukum, hasil pembuktian surat dakwaan, tuntutan pidana. Lantas apa perbedaan dan kesamaan dakwaan dengan tuntutan? Dakwaan dibacakan pada saat permulaan sidang, berisi pasal-pasal apa saja yang didakwakan. Sedangkan surat tuntutan diajukan dan dibacakan setelah proses pembuktian di sidang pengadilan selesai, berisi tuntutan hukuman untuk terdakwa. Sedangkan kesamaannya adalah dibuat oleh penuntut umum untuk diajukan pada sidang pengadilan. Seperti itulah perbedaan kesamaan dakwaan dengan tuntutan. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.